Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Nehemia 5 ayat 14-19. Adapun tema yang akan kita renungkan adalah memimpin untuk kemuliaan Tuhan. Ayat emas kita untuk renungan kita ini adalah dari Nehemia 5 ayat 15. Gubernur-gubernur sebelum aku telah menjadi beban bagi rakyat, sebab mereka menuntut 40 uang perak sehari untuk makanan dan anggur. Bahkan pegawai-pegawai mereka juga menindas rakyat. Tetapi aku tidak mau berbuat begitu karena aku takut kepada Allah. Sebagian besar dari ayat-ayat yang saya kutip di dalam renungan ini adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Bagi Tuhan, pencipta langit dan bumi, sebagaimana secara tersurat dan tersirat disampaikan oleh Alkitab, seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang memimpin untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Pendeta, ada pertanyaan ini. Siapa sajakah yang dimaksud dengan seorang pemimpin itu? Seorang ayah terhadap anaknya, dia seorang pemimpin. Seorang suami terhadap istrinya, dia seorang pemimpin. Seorang kakak terhadap adiknya, dia seorang pemimpin. Seorang atasan terhadap bawahannya, dia seorang pemimpin. Seorang tuan atau majikan terhadap pembantunya, dia seorang pemimpin. Seorang guru terhadap muridnya, dia seorang pemimpin. Seorang mentor terhadap mentinya, terhadap orang yang dimentorinya, dia seorang pemimpin. Dan masih banyak lagi yang pada dasarnya di mata Tuhan, setiap umat Tuhan, setiap anak Tuhan adalah seorang pemimpin. Anda saat ini mendengarkan suara saya, Anda seorang pemimpin. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Alkitab secara tersurat dan tersirat mengatakan hal ini, yaitu setiap kita yang memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus di dalam kita adalah seorang imam bagi Tuhan. Dari nas kita ini, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa seorang pemimpin yang memimpin untuk kemuliaan Tuhan, atau dengan kata lain, seorang pemimpin yang memuliakan Tuhan adalah pemimpin yang takut kepada Allah Bapa di surga. Kata takut di sini sebenarnya lebih cocok kalau dikatakan sebagai kata taat, yaitu taat yang dilandasi oleh kasih kepada Tuhan. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa taat yang dilandasi oleh kasih ini datangnya dari Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang memiliki ketaatan yang dilandasi oleh kasih ini pasti menyembah Tuhan. Artinya pasti memuliakan Tuhan. Yang mana memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan adalah kehendak Tuhan. Kita melihat ini pada Nehemia 1 ayat 7. Kami telah mendurhaka kepadamu dan melanggar perintah-perintahmu. Kami tidak mematuhi hukum-hukum yang telah kau berikan kepada kami melalui Musa hambamu itu. Yang mana hukum-hukum yang dimaksud di ayat 7 ini adalah termasuk hukum-hukum Tuhan yang ada di Keluaran 20 ayat 2-17. Untuk renungan kita kali ini, saya mengajak kita semua untuk melihat ayat 3, 4, dan 5. Di ayat 5 firman Tuhan berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Hukum Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan kita menghendaki umatnya untuk menyembah, untuk beribadah kepada Dia.
dan hanya kepada Dia saja, hanya kepada Tuhan saja. Nehemia adalah salah satu dari umat Tuhan yang menghidupi kehendak Tuhan ini, yaitu Nehemia menyembah, Nehemia beribadah, yang artinya Nehemia memuliakan Tuhan, hanya Tuhan. Sebagai salah satu umat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, yang kepadanya diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk takut kepada Tuhan, artinya kemampuan untuk taat dengan landasan kasih kepada Tuhan. Nehemia diberkati pula oleh Tuhan dengan kemampuan untuk mengasihi dan dengan kemampuan untuk bermurah hati yang datangnya dari Tuhan sendiri. Ayat 10 dan 11 menunjukkan berkat yang berupa kasih yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada Nehemia. Aku sendiri, saudara-saudaraku, dan rekan-rekanku telah meminjamkan uang dan gandum kepada rakyat. Kami tidak akan memintanya kembali. Hendaklah kamu juga menghapuskan hutang-hutang rakyat kepadamu itu, baik yang berupa uang atau gandum maupun anggur atau minyak zaitun. Kembalikanlah dengan segera ladang, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Ayat 14-18, saya hanya akan membacakan ayat yang ke-18 saja, menunjukkan berkat yang berupa kemampuan untuk bermurah hati yang diberkatkan Tuhan kepada Nehemia. Setiap hari kusediakan atas biayaku sendiri seekor sapi, 6 ekor domba yang gemuk, dan banyak ayam. Di samping itu tiap 10 hari ku lengkapi persediaan anggurku. Meskipun begitu, aku tidak mau menuntut tunjangan jabatan gubernur karena aku tahu bahwa beban rakyat sudah cukup berat. Sebagai salah seorang umatnya yang dipanggil oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan untuk taat dengan landasan kasih kepada Tuhan, Nehemia juga diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan untuk memimpin berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Termasuk Nehemia diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan untuk mendapatkan firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan yang dia dapatkan, dan untuk melakukan, untuk menghidupi firman Tuhan itu. Ayat 9 dan ayat 15 secara tersirat adalah ketaatan berdasarkan kasih dari seorang Nehemia kepada Tuhan, yaitu dengan Tuhan memberkatkan kepada Nehemia firman-Nya, firman Tuhan untuk dihidupi oleh Nehemia. Di ayat 9, lalu kataku lagi, perbuatanmu itu tidak baik. Seharusnya kamu hidup dengan rasa takut kepada Allah. Dengan demikian, musuh kita yang tidak bertuhan itu tidak kamu beri kesempatan untuk menghina kita. Dengan mengacukan rasa takut kepada Allah, kepada taat kepada firman Tuhan, kita mengetahui dengan jelas akan Tuhan memberkatkan kemampuan untuk memimpin kepada Nehemia melalui firman Tuhan, yang di hari ini adalah melalui Alkitab. Mari kita perhatikan, perbuatanmu itu tidak baik. Seharusnya kamu hidup dengan taat kepada firman Tuhan. Dengan demikian, musuh kita yang tidak bertuhan itu tidak kamu beri kesempatan untuk menghina kita. Penafsiran tersiratnya, seharusnya perbuatanmu itu taat kepada firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, musuh kita tidak akan menghina kita. Di ayat 15, gubernur-gubernur sebelum aku telah menjadi beban bagi rakyat
sebab mereka menuntut 40 uang perak sehari untuk makanan dan anggur. Bahkan pegawai-pegawai mereka juga menindas rakyat. Tetapi aku tidak mau berbuat begitu karena aku takut kepada Allah. Perhatikan saat kita mengacukan frasa takut kepada Allah ke frasa taat kepada firman Tuhan. Bahkan pegawai-pegawai mereka juga menindas rakyat. Tetapi aku tidak mau berbuat begitu karena aku taat kepada firman Tuhan. Penafsiran tersiratnya adalah Gubernur Nehemia tidak menjadi beban bagi rakyatnya dan tidak menindas rakyatnya karena Gubernur Nehemia taat kepada firman Tuhan. Dari nas kita ini, kita juga mengetahui bahwa Tuhan memberkati Nehemia dengan kemampuan untuk melayani. Seluruh pasal 5 di kitab Nehemia ini menunjukkan hal ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-6 dan ke-7 saja. Mendengarkan keluhan mereka itu, aku menjadi marah sekali dan memutuskan untuk bertindak. Lalu kutegur para pemuka dan pemimpin rakyat. Kataku, kamu menindas saudara-saudaramu sendiri. Kemudian aku mengadakan rapat umum untuk menangani masalah itu. Dari kedua ayat ini saja kita mengetahui bagaimana Tuhan memberkati Nehemia dengan kemampuan untuk mendengar keluhan, untuk bertindak atas keluhan-keluhan itu, untuk mengadakan rapat sehingga keluhan-keluhan itu dapat ditangani, yang mana semua itu adalah bentuk dari Nehemia melayani rakyatnya, memperhatikan kemampuan-kemampuan atau karakteristik kepemimpinan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada Nehemia. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa kemampuan-kemampuan itu, karakteristik kepemimpinan itu adalah juga yang dimiliki oleh Yesus. Dengan demikian, secara tersirat kita dapat menyimpulkan bahwa seorang umat Tuhan, seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, memimpin seperti Yesus memimpin. Dengan kata lain, diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan-kemampuan, dengan karakteristik kepemimpinan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Yang untuk konteks nas kita ini termasuk Yesus memimpin dengan penuh kasih dan penuh kemurahan hati, yang dengan jelas dapat kita ketahui dari Injil yang juga dimiliki oleh Nehemia. Yesus memimpin berdasarkan kebenaran firman Bapanya di sorga. Salah satu ayat yang menggambarkan ini adalah Yohanes 14 ayat 31. Nehemia juga diberkati oleh Tuhan kemampuan untuk memimpin berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah pemimpin yang melayani sebagaimana ditunjukkan oleh firman Tuhan di Matius 20 ayat 25 sampai 28. Nehemia juga diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan, dengan karakteristik kepemimpinan, yaitu untuk melayani, pemimpin yang melayani. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa hanya Yesuslah yang dapat memimpin dengan kemampuan-kemampuan, dengan karakteristik kepemimpinan yang baru saja saya sebutkan tadi. Nehemia dapat memimpin dengan kemampuan-kemampuan, dengan karakteristik kepemimpinan seperti yang dimiliki oleh Yesus karena Tuhan memberkatkan semua itu kepada Nehemia. Sebagaimana baru saja kita bicarakan tadi, setiap kita, anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam kita,
adalah pemimpin-pemimpin di dalam Tuhan Yesus. Maka untuk memperoleh berkat yang berupa kemampuan-kemampuan, karakteristik kepemimpinan tadi, maka seseorang harus memiliki Roh Kudus Yesus di dalam dia. Bukan hanya memiliki Roh Kudus Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam seseorang ini, yang adalah anak Tuhan ini, Roh Kudus Yesus ini harus berkarya di dalam kehidupan seseorang termaksud. Demikianlah Tuhan memberkatkan kemampuan-kemampuan, karakteristik kepemimpinan yang saya katakan tadi kepada kita semua yang adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus, yang adalah imam-imam milik Tuhan. Dari nas ini kita juga diberitahu oleh firman Tuhan mengenai pemimpin-pemimpin yang tidak memuliakan Tuhan, yaitu mereka yang tidak takut kepada Tuhan di dalam mereka memimpin orang-orangnya. Yang di dalam nas kita ini, sebagaimana disampaikan di ayat 15, termasuk gubernur-gubernur yang memerintah sebelum gubernur Nehemia. Sebagaimana tercantum di ayat emas kita kali ini. Ayat 15 ini memberitahu kepada kita bahwa bahwa pemimpin-pemimpin, bahwa imam-imam, bahwa kita semua pengikut-pengikut Yesus yang tidak memuliakan Tuhan, yaitu mereka yang tidak takut kepada Tuhan, menjadi beban bagi mereka yang dipimpinnya, menindas mereka yang dipimpinnya, sebagaimana yang kita baca di ayat 15 ini. Jangan salah, hal-hal yang tidak disukai Tuhan ini bukan hanya terjadi di masa Gubernur Nehemia. Hari-hari ini pun masih banyak anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang ayah, yang di dalam dia memimpin anaknya, dia membebani si anaknya itu, bahkan dia menindas si anaknya itu, dengan si ayah ini menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang ayah yang suka mabuk-mabukan. Demikian pula hal ini terjadi kepada seseorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang kakak, dan masih banyak lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita memanggil kita semua untuk menjadi seorang pemimpin yang memuliakan Tuhan. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan ayat yang ke-19 dari nas kita ini. Ayat 19 ini secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa kita yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, diberkati Tuhan dengan hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Dari ayat 19 ini, aku mohon ya Allah, ingatlah segala yang telah kubuat untuk bangsa ini dan berkatilah aku. Kita membaca bahwa Nehemia, Gubernur Nehemia, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa yang dipanjatkan oleh Gubernur Nehemia di ayat 19 ini adalah doa yang dinaikkan oleh seorang umat Tuhan yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya. Hubungan yang baik ini dinyatakan sendiri oleh Tuhan dengan Tuhan mengabulkan doa dari hambanya Gubernur Nehemia. Alkitab menunjukkan hal ini. Alkitab menunjukkan bahwa Nehemia adalah gubernur yang baik. Dan Alkitab menunjukkan bahwa Gubernur Nehemia
berhasil menyelesaikan proyek pembangunan tembok Yerusalem yang ditugaskan oleh Tuhan kepadanya. Demikianlah bagaimana Tuhan juga memberkati kita semua, anak-anaknya yang dipakai oleh Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin, imam-imam yang memuliakan Tuhan, yaitu dengan hubungan yang intim dengan Tuhan melalui Yesus, yaitu dengan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri di dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa hanya Tuhan melalui Yesus yang dapat memberkatkan kemampuan-kemampuan, karakteristik kepemimpinan sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus. Sebagaimana yang kita renungkan tadi, maka penerapan pertama dari renungan kita kali ini yang wajib kita hidupi setiap hari di dalam kehidupan kita adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini bagi Anda yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah Anda memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus selalu mengkuduskan kita semua dari dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari, sehingga Tuhan melalui Yesus, melalui Roh Kudus-Nya, memberkatkan kepada kita kemampuan-kemampuan, karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh Yesus kepada kita. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, baik berdoa bagi mereka yang belum kenal Kristus, berdoa bagi diri mereka sendiri, berdoa bagi sesama pengikut-pengikut Kristus, termasuk pula anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus untuk dikuduskan oleh Roh Kudus Tuhan setiap hari. Termasuk pula mereka yang masih belum kenal dengan Tuhan Yesus, membuka hati mereka atas kekuatan Roh Kudus untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dengan mereka dibuat oleh Roh Kudus untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya, mengetahui bahwa hanya Tuhan di dalam Yesus melalui Roh Kudus-Nya dengan mempergunakan firman Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin, imam-imam yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus membuat kita, memampukan kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dengan konsisten di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kemampuan-kemampuan, karakteristik kepemimpinan yang sudah kita renungkan tadi, yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu menjadi berkat yang kita hidupi setiap hari sebagai imam-imamnya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Perwujudan dari penerapan kedua ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Roh Kudus Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan selalu memampukan, membimbing, mengurapi anak-anak Tuhan ini di dalam mereka menghidupi firman Tuhan. Termasuk pula anak-anak Tuhan kita semua berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan, termasuk untuk
menjadi pemimpin-pemimpin yang memuliakan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan-kemampuan, karakteristik kepemimpinan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Mengetahui bahwa Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan, yang salah satu dari firman Tuhan itu adalah dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, yang adalah amanat agung Tuhan Yesus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan Yesus melalui amanat agungnya ini menghendaki umatnya, pengikut-pengikutnya, untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk melayani, untuk kita semua memuliakan Tuhan. Maka penerapan terakhir kita ini untuk renungan kita kali ini, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan dan menghidupi amanat agung Tuhan Yesus. Perwujudan dari penerapan terakhir kita ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa setiap hari dengan khusyuk, termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk memuliakannya sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai imam-imam, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kakak, sebagai atasan, sebagai majikan, sebagai guru, sebagai mentor, melalui kita menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan, imam-imamnya Tuhan, menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat kepada kita, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan semakin diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Amin.